Pas lagi belanja di supermarket, kamu ngelewatin rak telur dan akhirnya pengen beli telur. Ada yang cangkangnya putih, ada juga yang coklat. Mana yang lebih bagus ya? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Warna cangkang telur cuma nunjukin jenis ayamnya. Unggas ini menghasilkan dua pigmen warna berbeda. Dan kamu bisa milih telur sesukamu karena komponen nutrisinya hampir sama. Mana duluan nih, telur yang cangkangnya coklat atau yang putih? Gosok gigi dengan pasta gigi seukuran kacang udah cukup banget kok. Iklan telah menggembar-gemborkan pasta gigi yang memenuhi sikat sebagai strategi pemasaran agar kita segera beli pasta gigi lagi. Pesawat ninggalin jejak putih di langit biru akibat kondensasi karbon dioksida, uap air, dan bahan bakar yang terbakar. Saat cuaca dingin, uap udara panas juga bisa keluar dari mulutmu kan? Prinsip serupa juga berlaku pada pesawat terbang. Suhu di atas sana bisa sangat dingin, lalu gas buang dan udara hangat mulai keluar dari turbin. Saat semuanya bertabrakan dengan udara dingin, terbentuklah garis uap tebal. Kebanyakan spray hotel berwarna putih. Warna ini dipilih untuk nunjukin tingginya standar kebersihan mereka. Makin putih dan bersih spraynya, makin mewah juga kesan hotel yang mereka pamerin. Bercak dan kotoran lebih gampang terlihat pada spray putih. Dengan begini, tamu hotel akan ngerasa kalau kamar mereka memang baru dibersihin. Bensin kelihatan mirip pelangi di genangan air, karena keduanya nggak bisa nyampur. Makanya bensin ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Saat cahaya memantul dari air dan lapisan bensin, terbentuklah warna pelangi. Tanda jangan ganggu di pintu kamar hotel nggak diartikan sebagai keharusan, tapi cuma anjuran. Pelayan dan staf hotel akan masuk ke dalam kamar kalau mereka mencurigai ada masalah, apalagi kalau si tamu nggak ngelepas tanda ini selama 24 jam. Kenapa ya jarum jam selalu bergerak ke kanan? Alasan utamanya karena matahari. Saat orang di zaman dulu nemu jam matahari, bayangannya selalu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Jam mekanik pertama kali ditemukan oleh orang di belahan bumi utara, jadi jarumnya selalu bergerak ke kanan. Kalau di zaman now, kita menyebutnya dengan istilah searah jarum jam. Kira-kira kenapa nih kebanyakan cup pesta punya warna merah? Warna merah bikin kita lebih gampang ngeliat minuman di atas meja, meski di situ ada berbagai snack dan hidangan lain. Tulis aja namamu pada cup yang udah kamu pakai untuk minum. Dengan begini, cupmu nggak akan ketukar sama punyanya orang lain. Menurut psikologi, warna merah dianggap mampu mendorong tindakan. Jadi, cup merah ini seakan-akan bisa ngomong, minum aku. Taksi kuning diyakini berasal dari Italia pada abad ke-15. Ada juga petugas pos yang memakai kabin kuning untuk nganterin surat agar kereta kudanya jadi pusat perhatian. Sekitar 60-80% orang yang mayoritas berumur 15-25 tahun terbiasa merinding kemudian ngerasain deja vu. Tapi hal ini cuma terjadi sebentar dan gak bisa diprediksi. Para saintis belum bisa mastiin penyebab deja vu dan mereka gak bisa mengontrolnya. Untuk nyari tahu lagi, mereka nyiptain memori pada pasien yang dihipnotis. Kemudian para saintis ini meminta si pasien untuk ngelupain atau mengingat memorinya. Beberapa saat kemudian, si pasien mengalami deja vu. Sedangkan saintis lain meniru deja vu dalam realitas virtual dengan berbagai adegan game yang kelihatan mirip. Eksperimen tersebut bikin mereka yakin kalau deja vu adalah ingatan yang mengecoh. Jadi singkatnya, kita memasuki situasi yang mirip dengan kejadian lalu, tapi kita nggak terlalu mengingatnya. Kemudian, otak mendeteksi kemiripan ini dan bikin kita ngerasa pernah melihat kejadian tadi. Dari sinilah istilah deja vu muncul. Versi lain menganggap deja vu sebagai kesalahan ingatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh stres. Saat kita ngerasa tertekan atau harus memproses banyak informasi sekaligus, sebagian info ini malah jadi ingatan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kali ini kamu mau ngajakin anak bulmu ke taman anjing. Di sana anjingmu ketemu anjing labradoodle dan mereka mulai asik main bareng. Tapi ekornya mulai bergerak cepat dan mereka jadi saling gigit. Waduh, keduanya sama-sama ngincar leher tuh. Saking paniknya, kamu langsung membawa anjingmu pulang. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu tetap di situ. Saat bermain-main, anjing bisa ngebuka mulut mereka untuk gulat mulut atau adu rahang. Itu nunjukin kalau mereka sedang berinteraksi secara sehat dengan anjing lain. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari leluhur serigala. Saat masih kecil, anjing harus belajar keterampilan penting termasuk berkelahi.
dan gerakan saling gigit saat bermain cuma tiruannya aja. Setelah dewasa, anjing harus bisa melindungi diri dan tahu batas. Dengan saling kejar, bergulat, menggeram, dan menggigit muka anjing lain, mereka bisa bersosialisasi dan main-main. Kita juga nunjukin perilaku serupa di dunia manusia loh. Misalnya, kakak adik yang saling ngejailin. Anak kucing di bawah 2 tahun juga suka bermain-main dengan saling gigit. Mereka terbiasa saling tindih dan menggigit leher kucing lain untuk ngelatih insting berburu. Di alam liar, kucing bergerak cepat dan sangat garang, dan sifat ini nggak bisa hilang. Saling gigit juga bisa mengajari anak bulmu untuk lebih lembut saat mereka main bareng manusia. Jadi ada bagusnya juga kan? Kucing suka nyakar-nyakar perabot sampai ninggalin bekas untuk nandain kepemilikannya. Mereka juga bisa mengganti kuku, meregangkan punggung, dan ngelurusin bahu saat nyakar-nyakar. Wah, kebetulan ada sofa empuk tuh. Ukuran dan teksturnya juga pas banget buat kuku kucing. Biar sofamu nggak jadi sasaran empuk si Anabul, sebaiknya cari pengganti yang pas ya. Dengan begini, kucingmu tetap bisa nyakar-nyakar dan ngungkapin emosinya. Kucing umumnya takut sama timun karena bentuknya mirip banget kayak ular. Mereka akan langsung lompat untuk melindungi diri dari gigitan. Benda panjang lain seperti terong dan mainan juga menyebabkan reaksi serupa. Jadi sebaiknya jangan ledekin kucingmu pakai benda kayak gitu ya. Kondisi mental mereka bisa keganggu. Ingat loh, kita juga harus merhatiin mental health mereka di dunia perkucingan. Ikan punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya mereka punya tulang menghubung tengkorak dan tulang belikat. Kalau ikan punya leher yang bisa bergerak maju mundur, mereka akan kesulitan berenang. Dan kalau mereka punya leher, dunia sains akan langsung mencoretnya dari klasifikasi ikan. Jadi menurut definisinya, hewan berleher udah pasti bukan ikan. Leher tertua yang pernah tercatat dimiliki hewan aneh yang hidup 375 tahun yang lalu. Sebagian tubuhnya berupa ikan dan sebagiannya lagi berupa tetrapoda atau hewan berkaki 4. Air hujan nggak selalu membasahi tanah. Di tempat kering dan panas, hujan akan langsung menguap sebelum sampai ke tanah. Inilah yang disebut dengan phantom rain. Tetesan hujan tebal kelihatan jatuh dari langit, tapi di saat yang bersamaan, semua tetesannya nggak sampai tanah. Lingkungan di sekitar situ jadi kelihatan kering. Tikus bisa ketawa saat digelitiki. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti mulai menggelitiki tikus. Lalu hewan pengerat itu meresponnya dengan mengejar tangan mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse juga bisa ngerasain geli. Umumnya mereka merespon gelitikan dengan tawa khas seperti manusia. Penguin, anjing, meerkat, dan berbagai hewan lain juga nunjukin reaksi serupa. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri, termasuk juga warna plat nomornya. Warna plat nomor di Australia sangat beragam. Motif dan desainnya juga bervariasi. Di Inggris Raya, plat nomornya punya 2 warna, yang belakang berwarna kuning dan yang depan berwarna putih. Tapi tulisannya tetap berwarna hitam. Aturannya nggak selalu kayak gitu sih. Plat nomor di Amerika Serikat pernah memakai tulisan putih atau silver. Sejak tahun 1979, aturannya mulai diubah dan masih berlaku sampai sekarang. Semua plat nomor kendaraan harus terbuat dari bahan reflektif. Jadi kalau plat nomor di belakang mobil punya warna putih, cahaya yang terpantul juga berwarna putih, dan itu nggak sah. Gajah ngebuka telinganya yang super lebar untuk mendeteksi suara, tapi kadang mereka bisa mendengar bunyi dengan bantuan kaki. Saat mendeteksi suara di kejauhan, gajah akan diam sambil menunduk ke depan. Jadi mereka memakai kaki depan sebagai tumpuan berat badan atau malah mengangkat salah satu kaki depan mereka. Wah, keren juga ya punya kemampuan pendengaran dengan bantuan kaki.